Sungguh Kau setia dan anugerah-Mu berlimpah atas hidup kami. Yang kami saksikan dalam hidup kami, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami duduk diam, kami perlu firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, tegur kami, perbaiki jalan hidup kami, sadarkan kami dan kuatkan kami. Sebab itu urapi kami mendengarkan, dan saat ini urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa. Ya tidak ada artinya ini Tuhan. Kau mampukan hamba-Mu ini karena sungguh hamba-Mu ini sangat terbatas dalam penyampaian akan firman-Mu, tetapi Kau Roh Kudus, Kau tidak pernah terbatas. Sebab itu silakan Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah, dan sampailah kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini. Oleh sebab itu kami tolak semua yang bukan dari Tuhan, dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami ditaburi, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya dan siap untuk diberkati hari ini, sama-sama kita mau katakan, sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ingin lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, yang tahu Tuhan memelihara kita. Dengan bangga angkat tanganmu sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu siap diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Bapak Ibu, kita akan hari ini akan membahas topik favorit saya. Apa topik favoritnya Pastor Andrew? Topik favorit saya adalah anugerah Tuhan. Kenapa? Ini topik favorit saya. Karena setiap kali anugerah Tuhan itu diberitakan, akan ada orang yang dimerdekakan. Setuju, katakan amin. Dan salah satu kenapa kok saya suka membahas tentang topik ini, tentang anugerah Tuhan, adalah sepanjang hidup saya yang saya tahu adalah anugerah Tuhan. Sepanjang saya hidup sampai hari ini, yang saya alami adalah anugerah Tuhan. Bahkan saya saksikan perjalanan GSJS 3 tahun. Dari awal kita berdiri sampai hari ini, semuanya kita berada. Kita bisa sampai detik ini, apa yang Tuhan percayakan sampai detik ini bukan kekuatan manusia, ini bukan hikmat manusia, ini bukan keberuntungan. Dan saya saksikan ini semuanya anugerah Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sama. Anda mengalami anugerah Tuhan? Mengalami pemeliharaan Tuhan? Ayo kita sama-sama belajar tentang anugerah Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita akan sama-sama menggunakan perikop di mana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Kita akan melakukan eksposisi bersama-sama terhadap mujizat Tuhan Yesus. 2 minggu yang lalu saya sampaikan mengenai the lesson from the storm. Pelajaran dari badai kehidupan 2 minggu yang lalu. Kita belajar bagaimana Tuhan meredakan angin ribut di tengah-tengah danau. Dan hari ini kita mau sama-sama membaca di Matius 9, klik ayat yang pertama. Dan seluruh perikop ini kita akan baca sama-sama. Bapak Ibu bisa bantu saya baca? Bisa ya? Karena jam 6 ini jam-jam rawan ngantuk dan lapar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu minta tolong kita mau baca sama-sama dengan suara keras. Boleh? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Perhatikan, manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan... menurut Anda lebih gampang mana? Menurut Anda lebih gampang Yesus mengatakan bangunlah dan berjalanlah atau dosamu sudah diampuni? Yang kita akan bahas ya nanti ya. Bangunlah dan berjalanlah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Yang percaya katakan amin. Yang tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah katakan amin. Bapak Ibu, sangat penting sekali kita mempelajari mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Karena setiap mujizat yang dicatat itu menceritakan kepada kita tentang 3 hal. Setiap mujizat yang Yesus lakukan yang dicatat selalu menceritakan kepada kita mengenai kuasanya. Ya dong, Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Yesus berkuasa untuk meredakan badai. Yesus berkuasa untuk membangkitkan Lazarus.
Dan kita harus percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan amin. Bukan hanya tentang kuasanya, setiap mujizat yang Yesus lakukan juga menceritakan kepada kita mengenai kasih-Nya dan anugerah-Nya, hatinya bagi kita, kebaikannya bagi kita. Bapak Ibu harus tangkap satu hal, bahwa Tuhan tidak hanya sanggup, tapi Dia juga mau. Oh, nggak ada amin? Sekali lagi, Tuhan tidak hanya sanggup, tetapi Dia mau. Hatinya itu begitu baik dalam hidup kita. Anugerah-Nya itu sempurna dalam hidup kita. Setiap cerita mujizat Yesus kita belajar juga tentang anugerah-Nya, bahwa Dia juga mau mengulurkan tangan. Dia mau memulihkan, dan kita harus percaya itu, bahwa anugerah Tuhan juga sempurna atas hidup kita. Yang ketiga, kita juga belajar tentang hikmat Tuhan. Di balik setiap peristiwa, di balik setiap apa yang Yesus katakan, ada hikmat Tuhan. Di balik setiap apa ucapan Yesus, Bapak Ibu tolong dipelajari baik-baik. Apa yang diucapkan Yesus tidak pernah sia-sia. Di balik setiap apa yang Yesus ajarkan selalu ada hikmat yang kita bisa pelajari. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana cara pikir Tuhan. Dan hari ini kita mau pakai perikop ini sama-sama untuk kita mau mempelajari tentang anugerah Tuhan. Dan ini membuat saya excited setiap kali saya ngomong tentang anugerah Tuhan. Karena siap-siap kalau anugerah diberitakan, akan ada orang yang dimerdekakan. Siap dimerdekakan hari ini? Saya hari ini akan tutup dengan 3 poin yang sederhana mengenai anugerah Tuhan yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Yang pertama, klik. Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu mengubah identitas kita. Sama-sama tepuk dadamu, katakan, identitasku diubah. Ayo yuk semuanya yuk, ini nanti pulang kita makan rame-rame ya, tapi bayar sendiri-sendiri. Ayo tepuk dadamu, katakan, identitasku berubah. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena pelayananmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena persembahanmu, tetapi oleh anugerah. Kita baca sama-sama ayat yang tadi dikatakan. Maka dibawa orang kepadanya seorang lumpuh terbaring di tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah. Bapak Ibu, ini menurut saya sesuatu yang aneh. Kenapa? Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dengan sakit penyakit, kita lumpuh. Ekspektasi kita Yesus ngomong apa dulu? Percayalah, hai anakku, sakitmu disembuhkan. Benar gak? Benar ya? Nyambung ya? Tapi kenapa Yesus di sini? Yang pertama yang Yesus ucapkan bukan bangunlah dan berjalanlah, tapi yang pertama yang Yesus sampaikan kepada orang lumpuh ini yaitu dosamu sudah diampuni. Bertahun-tahun lamanya saya mengira ini kayaknya salah cetak deh. Atau kayaknya Yesus kurang nyambung deh, mungkin Yesus kurang ngopi kali ya. Tapi Bapak Ibu, ini saya mempelajari suatu hal yang penting dari peristiwa ini. Yaitu gini, klik. Bapak Ibu, salah satu konsekuensi atau akibat dari dosa adalah sakit penyakit. Catat ini baik-baik. Salah satu akibat, salah satu konsekuensi dari dosa adalah sakit penyakit. Bapak Ibu, kita mengerti ayatnya. Sebab upah dosa ialah, upah itu apa? Halo, ada yang pernah dapat upah di sini? Upah itu apa? Upah itu pembayaran. Saat kita berbuat dosa, kita dibayar dengan, ayo, gini kayaknya gak nyambung. Sebab upah dosa ialah maut. Di saat kita berbuat dosa, kita dibayar dengan maut. Pembayaran final di akhir hidup kita. Saat kita di luar Tuhan, kita hidup di dalam dosa adalah apa? Maut. Itu pembayaran final. Tapi selama kita di dalam dunia ini ada bunganya kecil-kecilan dulu. Kita dikasih dividen dulu. Dikasih apa? Kita dikasih priva dulu. Dividennya apa? Dividennya namanya sakit penyakit. Dividennya namanya kehancuran rumah tangga. Dividennya namanya depresi. Dividen dosa, privanya dosa, namanya kehancuran rumah tangga. Itu yang kita dapatkan ketika kita hidup di dalam dosa. Bapak Ibu, saya katakan ya, dosa itu selalu ada konsekuensinya. Ya, meskipun kita diampuni sama Tuhan, dosa selalu ada. Contoh, kita hari ini bekerja, kita ambil uang perusahaan. Lalu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku habis berbuat dosa. Tuhan, aku bertobat, aku mau berubah. Ampuni aku Tuhan. Saya mau tanya,
Kita minta ampun sama Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan, kita minta anugerah Tuhan, kita diampuni enggak? Kita diampuni. Tapi ingat, suatu saat kita akan ketahuan kau mencuri uang perusahaan. Lalu kau dimasukin penjara, kau dipermalukan di depan media. Itu namanya akibat ulahmu sendiri. Salah satu konsekuensi dosa adalah itu. Contoh lain, kita melakukan free sex, seks di luar nikah. Dengan siapapun kita melakukan, kita berhubungan seks, gak peduli siapapun. Lalu setelah kita berbuat, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah berbuat seperti ini. Kita diampuni gak sama Tuhan? Kita jujur, kita minta ampun. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengakui, kita diampuni. Tapi saat kita melakukan, suatu saat kita akan kena virus apa? HIV, Human Immunodeficiency Virus. Lalu kita kena itu, masuk dalam tubuh kita virusnya, dan virus itu tidak akan bisa keluar dari tubuh kita. Kita bersetubuh dengan istri kita ketularan, melahirkan anak, anaknya juga kena HIV. Satu keluarga mati akibat HIV karena melakukan free sex. Itu apa? Itu bukan kutuk dosa, itu akibat dosa. Bapak Ibu, jadi salah satu akibat dari dosa adalah sakit penyakit. Bapak Ibu, saya jelaskan lebih dalam ya. Inilah identitas kita, inilah situasi kita di luar Kristus. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita semuanya lahir dengan nature orang berdosa. Itu yang kita terima dari Adam dan Hawa. Karena kejatuhan Adam yang pertama, semua umat manusia kita terkutuk dengan dosa. Nature kita orang berdosa. We inherit the sin. Kita menerima nature dosa itu. Kembali. Karena kita lahir dengan identitas dosa, dengan sifat dosa, kita semuanya adalah orang berdosa, maka perbuatan kita adalah dosa. Saya ulangi ya. Karena nature-mu adalah orang berdosa, maka perbuatanmu dosa. Sama seperti gini, anjing guguk, dia lahir sebagai anjing. Dia punya nature seekor anjing. Maka perbuatannya juga menggonggong. Sampai sini kita paham ya? Menggonggong tidak membuat dia menjadi anjing. Karena dia anjing, dia menggonggong. Sama seperti kita. Bapak Ibu, kembali ke sini. Jangan salah konsep ya. Kita tidak berbuat dosa yang menjadikan kita orang berdosa. Karena kita adalah orang berdosa, yang kita keluarkan adalah dosa. Karena kutuk itu pada dasarnya kita adalah orang berdosa, maka yang keluar adalah dosa. Perbuatan keji, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita berbuat dosa. Dan karena perbuatan dosa itu firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Itu sakit tadi. Dan maut tadi. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu kepada Anda bahwa Yesus tidak memulihkan konsekuensinya dulu. Tuhan Yesus tidak memulihkan yang di luar dulu. Cara Tuhan bekerja itu tidak pernah luar ke dalam. Cara Tuhan bekerja itu selalu inside out. Dari dalam ke luar. Yang Tuhan ubah dulu apa? Dia mengubah identitas kita. Dari orang berdosa, kita lahir dengan kutuk dosa, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan berkata, kamu adalah kebenaran dalam Tuhan. Sebab itu kita ke slide yang sebelumnya ini. Nah, di dalam Kristus. Nah, ini di dalam Kristus. Saya mau tanya, saya absen dulu. Siapa di sini yang sudah berada dalam Kristus? Siapa di sini yang sudah percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi dengan bangga dong. Percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Kristus artinya apa? Kita percaya Tuhan sudah mati bagi dosa kita. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Setuju katakan amin. Kita dibenarkan karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Kita dibenarkan karena Yesus sudah mati bagi dosa kita. Dan karena kita adalah orang benar. Yang di dalam sini sudah dipulihkan. Identitasnya dulu dipulihkan. Kutuk dosa sudah dipatahkan.
yang keluar muncul adalah perbuatan baik dan benar. Jangan dibalik. Kita tidak berbuat baik dan benar supaya kita dibenarkan. Salah itu. Banyak orang mengira karena perbuatan baik mereka diselamatkan. Banyak orang mengira karena perbuatan benar, karena pelayanan mereka orang benar. Salah. Karena kita sudah dibenarkan dulu, makanya outputnya adalah yang benar. Perbuatan baik dan perbuatan benar. Nah, di dalam Kristus kita menerima keselamatan. Bapak Ibu, keselamatan nanti kita akan belajar. Soteria, bukan solaria ya. Soteria itu dalamnya bukan hanya mengandung keselamatan dari hukuman yang kekal, tapi untuk kehidupan kita. Kesehatan, pemeliharaan, deliverance dari Tuhan. Itu berada di dalam kata soteria. All in, satu paket. Nanti kita akan bahas di poin yang kedua. Bapak Ibu, apa yang sedang saya maksudkan di sini Bapak Ibu? Bahwa yang pertama yang Yesus ubah dalam hidup kita adalah identitas kita. Sebab itu izinkan saya berkata gini. Klik, boleh ditampilkan? Bawahnya lagi. Supaya Anda mengerti apa yang saya maksud hari ini. Catat baik-baik ya, ini poin yang sangat penting. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Catat ya. Kita tidak menjadi orang berdosa karena perbuatan kita. Tetapi karena kita adalah orang berdosa, oleh karena itu kita berbuat dosa. Pada nature-nya. Klik. Kita tidak menjadi orang benar karena perbuatan kita. Tetapi karena kita sudah dibenarkan, oleh sebab itu kita melakukan apa yang benar. Anggap aja gampangnya gini deh, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Anda ke gereja tidak membuat Anda jadi orang Kristen. Setuju ya? Yang datang ke gereja gak semua orang Kristen kok. Tapi karena Anda identitasnya orang Kristen, makanya Anda ke gereja. Sampai sini kita paham? Anda pelayanan tidak membuat Anda jadi orang benar. Perbuatanmu tidak membuat kau jadi orang benar. Jangan sombong. Tapi karena kau dibenarkan, makanya kita melayani Tuhan. Sampai sini kita paham? Kita melakukan firman Tuhan bukan supaya kita jadi orang benar, tapi karena kita adalah orang benar. Tepuk dadamu katakan, aku dibenarkan. Tepuk dadamu katakan, aku benar karena anugerah. Saat kita dibenarkan oleh anugerah, kita melakukan firman Tuhan. Jangan dibalik. Kalau dibalik artinya sudah beda. Kita, Bapak Ibu, melakukan firman Tuhan, kita kembalikan persepuluhan, tidak menjadikan kita orang benar. Tapi karena kita adalah orang benar, kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan dibalik. Kalau dibalik artinya berbeda. Kalau dibalik jadinya man-centered. Tapi gereja ini kita berdiri Christ-centered. Apa yang Yesus lakukan bagi kita, apa yang anugerah Tuhan lakukan bagi kita, itu yang mengubah kita dari dalam. Hello. Bapak Ibu, GSS melakukan banyak program ya. Dan saya saksikan dalam hidup saya menerima banyak anugerah Tuhan. Saya dibenarkan dan saya menyaksikan anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup saya. Dan karena saya sudah mengalami itu, karena saya sudah menyaksikan itu, makanya kita ada banyak program. 5 roti 2 ikan, membagikan 5.000 orang. Kita ada membangun Bahterano, dalam arti kita membangun gereja-gereja di pedesaan. Bapak Ibu saya kasih tahu, saya tidak pernah sedetik pun merasa dengan saya melakukan itu, saya semakin benar. Enggak pernah. Saya tidak pernah merasa saat saya melayani Tuhan dengan semua yang saya punya, saya memberikan semuanya bagi Tuhan, saya tidak merasa saya lebih kudus sedikit pun. Kenapa? Karena saya sudah dikuduskan. Saya tidak merasa karena pelayanan saya, kita ada program baru boleh ditampilkan. Kita ada program yang baru, yang terbaru Bapak Ibu, selain ada program Bahterano, program 5 roti 2 ikan. Program terbaru yang akan kita laksanakan mulai bulan depan, doakan sudah jalan. Kita akan ada program namanya Program Peduli Hamba Tuhan. Di mana ada banyak orang hamba-hamba Tuhan cerita kepada saya bahwa mereka stop jadi hamba Tuhan karena hidup mereka gak bisa lanjut karena mereka serba kekurangan. Akhirnya salah satu program yang akan kita adakan per bulan depan adalah kita mensponsori hamba-hamba Tuhan di daerah. Kita memberikan mereka berkat
Dan doakan Bapak Ibu kita mulai dengan 20 hamba Tuhan. Dan doakan suatu saat GSJS bisa memberkati lebih daripada 1.000 hamba Tuhan di daerah. Per bulan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Hanya memikirkannya itu sudah ngeri sebenarnya. Mikirkan 1.000 memberkati 1.000 hamba Tuhan di daerah itu sebenarnya sudah mengeri. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Tapi Bapak Ibu saya katakan kepada Anda, semua yang kita adakan, GSJS memberi, GSJS melakukan ini dan itu. Kita berkorban, kita melakukan apa? Tidak pernah sedetik pun saya merasa Tuhan semakin sayang sama saya. Gak pernah. Kalau sekali saya merasa dengan saya melakukan itu Tuhan semakin sayang sama saya, berarti saya mulai sombong. Saya tidak pernah merasa Tuhan semakin sayang sama saya ketika saya melakukan semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah sayang sama saya. Bapak Ibu demikian juga dengan Anda. Yang mengubah identitasmu adalah anugerah Tuhan. Bukan perbuatan kita. Setuju katakan amin? Orang ini datang. Orang lumpuh ini datang. Sebelum Tuhan Yesus mengubah yang di luar. Yesus mengubah identitasnya dulu. Hei, percayalah anakku. Hari ini identitasmu sudah diubah. Kamu bukan lagi orang berdosa. Tapi kamu adalah orang yang dibenarkan. Dosamu sudah diampuni. Ini yang anugerah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Membuat kita menjadi orang benar. Dan karena kita adalah orang benar, maka kita disanggupkan untuk melakukan perbuatan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan mengubah identitas kita. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, Bapak Ibu klik. Kita belajar dari perikop ini bahwa ternyata anugerah Tuhan itu memulihkan kita secara utuh. Catat ini baik-baik. Ini dahsyatnya anugerah Tuhan. Bukan hanya setengah-setengah. Tapi saya katakan bahwa anugerah Tuhan itu all in. Anugerah Tuhan itu apa? Yuk kita baca sama-sama. Matius 9 ayat 5. Saya bacakan ya. Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Oke, saya tanya kembali kepada Bapak Ibu. Lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Untuk mengatakan dosamu sudah diampuni atau untuk mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Halo? Ada orang di sini? Lebih gampang mana? Bapak Ibu, bagi kita jauh lebih gampang untuk ngomong dosamu sudah. Bagi saya pasti lebih gampang dosamu sudah diampuni. Coba bayangkan kalau ada orang lumpuh pakai kursi roda di sini, tiba-tiba minta doa di depan Bapak Ibu Saudara. Saya akan ngomong dosamu sudah diampuni ya, silakan pulang. Betul ya? Daripada saya ngomong bangun dan berjalanlah. Kalau nggak bangun gimana? Kan saya ya yang malu ya. Ini pendeta sok iye, sok berkuasa. Cuma sok-sokan nggak ada kuasanya ternyata. Kan kalau saya mau main aman, saya akan ngomong apa? Dosamu sudah diampuni. Jauh lebih gampang bagi saya untuk mengatakan dosamu sudah diampuni. Tapi pertanyaan saya, bagi Yesus lebih gampang mana? Bapak Ibu, untuk Tuhan Yesus menyembuhkan orang cukup sepatah kata, betul? Bagi Yesus, bahkan untuk membangkitkan Lazarus, Yesus hanya butuh sepatah kata. Lazarus keluar, keluar enggak? Bangkit ya. Padahal sudah berhari-hari meninggalnya, bangkit ya. Tapi untuk Yesus mengampuni dosa kita, apa yang harus dia lakukan? Ada orang enggak di sini ya? Apa yang Yesus harus lakukan untuk mengampuni dosa kita? Dipecut, disiksa, kasih mahkota duri, dipermalukan, diludah, ditendang, ditonjok, disalib, digantung selama berjam-jam sampai darahnya habis semuanya. Lalu Yesus berkata, dosamu, it is finished. Tete, lestai, it is finished. Untuk Tuhan menyembuhkan cukup sepatah kata. Tapi untuk Tuhan mengampuni dosa, kita lihat penderitaan Tuhan begitu luar biasa. Setuju? Tapi yang Yesus katakan terlebih dahulu kepada orang lumpuh ini. Yesus berkata apa? Yang Yesus ucapkan pertama kali loh. Barusan kita baca. Yesus berkata, dosamu sudah. Bapak Ibu, saya menangkap satu pelajaran yang penting dari sini. Seringkali kita orang Kristen itu aneh. Sedangkan Yesus sudah mati bagi kita. Yang susah sudah dilakukan. Nyawanya diberikan.
Seringkali kita masih ragu sama kebaikan Tuhan. Seringkali kita masih ragu, Tuhan mau gak ia memelihara hidupku? Tuhan mau gak ia menyediakan bagiku? Dan seringkali hidup kita dikelabuhi sama kekhawatiran. Betul? Pura-pura gak ngerti Anda. Klik. Yesus ingin memberitahukan kepada kita. Yang susah aja diberikan. Kenapa yang gampang tidak diberikan? Ini pertanyaan bagi kita. Yang susah aja diberikan. Kenapa yang gampang gak diberikan? Hello. Kita harus percaya. Kalau nyawanya diberikan, maka keluarga kita juga pasti dipelihara. Enggak, kayaknya ragu Anda. Saya ulang ya. Kalau nyawanya aja diberikan, apalagi kebutuhanmu sehari-hari. Apalagi masa depanmu, apalagi anak-anakmu, apalagi keluargamu. Semuanya beres. Anugerah Tuhan itu memulihkan kita secara utuh. Bapak Ibu, saat kita percaya pada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kita menerima keselamatan. Tampilkan. Selamatan itu dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata soteria. Sekali lagi, bukan solaria. Anda solaria, silakan Anda mendapatkannya di bawah. Mau lantai 2. Lantai 1 ya kalau salah ya. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima soteria. Bapak Ibu, kata soteria, klik. Bukan hanya keselamatan, tapi pembebasan, pemeliharaan, kesehatan, penyelamatan dalam bahasa Inggris, deliverance. Dia menyelamatkan kita dari bahaya maut. Dia menyelamatkan kita melewati lembah ini. Dia menyelamatkan kita lewati lembah bayang-bayang maut. Ini loh yang Yesus lakukan bagi kita. Kita baca ayatnya, Roma 8. Nah, yuk baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras boleh? Karena saya sudah mulai lihat muka-muka samar-samar ini di sini. Ya, dalam nama Yesus tidak samar-samar lagi ya. Yuk baca sama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Wow, segala sesuatu itu apa? Termasuk kekhawatiran hidupmu, kebutuhan hidupmu, termasuk masa depanmu. Amin. Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all. Perhatikan, won't He also give us everything else? Tepuk tangan buat firman Tuhan. Yang susah jadi berikan. Maka Anda gak perlu khawatir tentang masa depanmu. Anda tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena anugerah yang sudah kita terima itu utuh. All in. Sama-sama katakan all in. Gak usah khawatir. Gak usah takut. Kita sudah di backup sama anugerah Tuhan. Itu yang saya percaya dalam hidup saya. I believe that. I receive it and I experience it. Saya mempercayainya, saya menerimanya, dan saya mengalaminya. Bapak Ibu, saya akan ceritakan sebuah cerita supaya Anda lebih mengerti apa yang dimaksudkan. Suatu saat ada seorang habis lulus kuliah, dia dikasih hadiah sama bapaknya untuk naik krus selama 5 hari. Tapi karena duitnya sisa pas-pasan, dia hanya bawa uang yang pas untuk makan beberapa kali, dan dia naik ke kapal itu. Dia mengira bahwa naik ke atas kapal itu bapaknya hanya bayarin untuk naik kapal. Untuk makanannya dia harus bayar sendiri. Untuk entertainment dia harus bayar lagi. Dia mengiranya gitu. Jadi selama 5 hari dia di cruise, dia ngapain? Dia diet. Ngapain? Kenapa? Karena dia uangnya pas-pasan. Dia pikir, aduh aku gak punya uang untuk ke restoran. Uangku pas-pasan. Dia mau masuk ke tempat entertainment, dia minder. Kenapa? Aduh yang lain bisa, uangnya banyak. Aku cuma punya uang pas-pasan. Jadi sepanjang 5 hari dia gak ngapa-ngapain. Dia diet, cuma minum air putih dan minum sekali. Dan makan sekali aja. Dia puasa Ester Bapak Ibu Saudara. Selama 5 hari di atas krus. Kenapa? Dia bawa uang pas-pasan, dia mengira semuanya harus bayar lagi. Akhirnya dia kurus, makin kurus dan mukanya pucat karena 5 hari gak makan. 5 jam sebelum mendarat kembali ke pelabuhan, ada seseorang menjumpai dia, melihat dia. Bro, kamu kok pucat sekali? Kenapa kamu pucat dan kamu lemes? Lalu dia berkata, iya bro, gak punya uang, aku gak bisa makan,
gak bisa kemana-mana. Aku cuma di dalam kapal, aku cuma di dalam kamarku, aku cuma bisa gak ngapa-ngapain. Karena uangku tinggal sisa dikit, meyojen. Lalu orang ini bilang, hah? Apa kamu gak tahu bro? Tahu apa? Kamu dapat akses cruise tiket ini, tahu gak? Makanan 24 jam sudah include all in. Tempat entertainment kamu bisa keluar masuk 24 jam gak usah bayar lagi. All, dia baru tahu 5 jam menjelang mendaratnya dia. Kembali ke pelabuhan. Dan dia cuma melongo, hah? Jadi ternyata aku 5 hari diet ini sia-sia. Ternyata seharusnya selama 5 hari kemarin aku bisa nikmati semua makanan di kapal ini. Temannya bilang, iya. Ternyata selama 5 hari aku bisa menikmati semua entertainment di kapal ini secara gratis. Temannya bilang, iya. Ternyata semua yang aku lakukan 5 hari diet ini sia-sia. Iya. Dan ternyata tinggal berapa jam lagi? 5 jam lagi. Bapak Ibu, seringkali orang Kristen juga seperti itu. Betul gak? Kita mengira percaya Tuhan Yesus hanya dapat keselamatan. Tapi ternyata Bapak Ibu, soteria artinya apa? Kita diselamatkan, kita dipelihara, kesehatan Tuhan berikan, dan kita diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Itu keselamatan yang Anda terima dan anugerah Tuhan memulihkan kita secara utuh. Anugerah Tuhan itu all in. Ngomong sama kiri kananmu, all in. Amin. Ini yang saya percaya dalam hidup saya. Ini yang saya terima dalam hidup saya. Dan ini yang saya alami dalam hidup saya. Anugerah Tuhan itu all in. Setuju katakan yes? Setuju katakan Setuju katakan iya. Amin. Anugerah Tuhan itu bukan hanya mengubah identitasmu. Tapi anugerah Tuhan. Apa tadi? Memulihkan kita secara utuh. Yang bersyukur katakan amin. Yang bersyukur berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Buat anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, saya akan close. Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu melebihi ekspektasi kita. Orang lumpuh ini hanya datang berharap disembuhkan. Tetapi kita lihat, kita baca sama-sama. Klik. Klik lagi. Saya bacakan ya. Matthew 9 verse 6 to 7. But so that you may know that the Son of Man has authority and the power on earth to forgive sins. And he said to the paralytic, get up, pick up your stretcher and go home. And he got up and went home, apa? Healed and dia disembuhkan dan diampuni. Dia hanya datang untuk disembuhkan. Tapi Yesus menyembuhkan dia dan menyelamatkan orang dia. Mengampuni dia. Itu loh Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini adakah Anda yang datang kepada Tuhan dengan harapan, dengan ekspektasi? Ada? Rugi kalau enggak. Ada yang datang dengan ekspektasi kehadap Tuhan? Percaya enggak? Tuhan menjawab, Tuhan mendengar lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan mendengar dan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Seperti lagunya, Yesus mendengar apa? Ku doakan Yesus menjawab apa? Lebih dari ya. Ini loh Tuhan kita. Kalau Bapak di dunia ingin memberikan lebih untuk anaknya kalau anaknya minta sesuatu. Apalagi Bapak kita di surga. Dia jauh lebih baik daripada Bapak sebaik apapun di dunia ini. Amin. Saya akan tutup dengan perikop ini. Klik. Lukas 15, 17 sampai nanti ke ayat selanjutnya ayat 24. Yuk sama-sama kita baca ya, boleh ya? Dengan suara yang keras. 1, 2, 3 lalu. Belum semuanya, ulang. Sampai depan sampai belakang ya. Yuk sama-sama. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang. Ini ekspektasinya dia. Ekspektasinya dia apa? Dia datang, dia diampuni, dia dikasih makan dan dijadikan budak, dijadikan pembantu. Tapi kita lihat apa yang bapaknya lakukan. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan, boleh katakan wow. Sebelum kita lanjut, saya terangin dulu. Bapak Ibu, dalam Alkitab tidak pernah dicatat Tuhan lari. Gak pernah dicatat Tuhan lari. Cuman sekali aja Yesus menggambarkan bapaknya lari. Saat kapan? Bapak Ibu, saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia gak perlu lari. Dia hanya butuh sepatah kata. Let there be light. Jadilah terang, maka terang. Jadilah bumi, maka bumi. Segampang itu. Tuhan gak perlu lari. Cuman sekali aja dalam Alkitab digambarkan Tuhan lari. Saat ngapain? Menyambut anaknya, yaitu saudara dan saya. Bersyukur, katakan amin. Tepuk tangan buat anugerah Tuhan. Lanjut. Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka. Yang percaya katakan amin. Barusan kita baca. Anak ini ekspektasinya apa? Dia dijadikan budak. Tapi bapaknya ketika melihat dia berkata kepada hamba-hambanya, bawalah kemari jubah. Kasih dia cincin. Dan kasih dia sepatu. 3 hal ini. Apa artinya? Klik. Bapak Ibu, jubah selalu berbicara tentang identitas seorang tuan. Yang membedakan pemilik dan budak itu di jubahnya. Orang pada zaman itu, pemilik itu jubahnya keren-keren. Long robe. Bapaknya bilang, kamu bukan budak, kamu tuan. Wih, dipulihkan Bapak Ibu. Identitasnya sebagai tuan. Cincin itu apa? Cincin itu tanda materai, tanda otoritas. Pada zaman itu kalau ada letter, surat, misalnya transaksi, bukan tanda tangan tapi cincin, dicap. Itu tanda otoritas, cincin. Sepatu itu apa? Sepatu itu tanda orang merdeka, bukan budak. Pada zaman itu budak kalau diambil sebagai budak, pertama yang diucapkan adalah tanggalkan kasutmu, tanggalkan sepatumu. Kalau dia menanggalkan kasutnya, itu artinya iya, aku jadi budakmu. Tapi kalau dia dikembalikan sepatunya, artinya dia adalah orang merdeka. Dia hanya berharap menjadi budak. Tapi bapaknya ngomong apa? Kamu bukan budak, kamu anakku, kamu orang merdeka. Itu loh Bapak kita di surga. Kita berharap apa? Tuhan menjawab kepada kita jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya akan close. Silakan pemain musik WL Singers boleh maju kembali. Pak Bu, Tuhan Yesus kita yang kita sembah bukan hanya baik. Tetapi dia adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Bedanya apa Pak? Kalau baik itu gini. Anda salah sama saya ampuni dan saya gak balas. Itu cukup baik. Betul ya? Tapi penuh anugerah itu gini. Anda jahat sama saya, memfitnah saya, menikam saya dari belakang. Saya ampuni, saya gak balas. Melainkan saya tetap memberkati Anda, memelihara hidupmu, saya sekolahkan anakmu, saya kasih kendaraan. Dan bahkan anak cucu Anda, saya pelihara semuanya. Itu sedikit gak masuk akal, tapi itu Tuhan kita. Setuju dengan saya, kita seringkali salah sama Tuhan. Halo, siapa yang sering salah sama Tuhan? Kita sering mengecewakan Tuhan. Kita sering lupa sama Tuhan. Tapi setuju dengan saya, sampai hari ini Tuhan gak pernah lupa sama kita.
Sampai hari ini Tuhan selalu memelihara kita. Bahkan sampai hari ini Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan selalu memberkati kita. Setuju, katakan ya. Itu loh Tuhan kita. Dia memberkati kita lebih dari apa yang kita harapkan. Dia memulihkan kita lebih dari apa yang kita harapkan. Makanya selalu datang kepada Tuhan. Di saat kau perlu datang kepada Tuhan. Maka kau akan lihat Tuhan memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita harapkan. Siapa yang bersyukur untuk anugerah Tuhan? Bersyukur buat anugerah Tuhan, amin. Tepuk tangan buat anugerah Tuhan. Kita belajar 3 hal saya simpulkan hari ini. Yang pertama, anugerah Tuhan itu mengubah identitas kita. Perbuatanmu tidak mengubah identitasmu, tapi imanmu dalam Tuhan mengubah identitasmu. Perbuatanmu tidak membuat kau jadi orang berdosa atau menjadi orang benar, tapi imanmu. Karena saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima anugerah Tuhan, identitas kita diubah. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Ingat ya, kebenaran is a gift. Kebenaran adalah sebuah pemberian. Kekudusan itu adalah sebuah pemberian, anugerah. Bukan perbuatan kita. Jangan sampai Anda merasa karena perbuatanmu kau lebih kudus. Oh, saya lebih kudus dari orang lain karena perbuatan saya. Saya lebih kudus dari orang lain karena doa saya lebih banyak. Saya lebih kudus dari orang lain karena pelayanan saya lebih banyak. Itu namanya sombong. Jangan ya. Anugerah Tuhan mengubah identitas kita. Yang kedua, anugerah Tuhan memulihkan kita secara utuh. Bukan hanya keselamatan, tetapi ingat tiket krus itu tadi. Tiket kapal itu tadi. Ternyata yang Tuhan berikan kepada kita, all in. Jangan lupa hal itu. Yang ketiga, anugerah Tuhan itu melebihi ekspektasi kita. Yang bersyukur katakan amin. Bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan buat anugerah Tuhan.